Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok presentasi mata kuliah sistem terdistribusi akan presentasikan mengenai materi sistem basis data terdistribusi. Beranggotakan Rizky Anissa Darmawan, Muhammad Fadil Abi Faris, Lutfi Firdaus Malik, dan saya sendiri Muhammad Miftahul Khair. Slide pertama. Pengertian sistem basis data terdistribusi. Sistem basis data terdistribusi pada dasarnya merupakan salah satu pengembangan dari sebuah sistem basis data. Sistem basis data yang sudah diimplementasikan di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi kemudian dikembangkan menjadi bentuk distribusi data. Sehingga sistem basis data tersebut bisa didistribusikan ke berbagai lokasi. Sistem basis data terdistribusi adalah satu sistem basis data yang memungkinkan setiap data yang terdapat dalam database dapat didistribusikan dan juga ditransmisikan ke berbagai lokasi-lokasi user yang sudah ditentukan sebelumnya. Next. Jenis transaksi pada sistem basis data terdistribusi. Transaksi pada sistem basis data terdistribusi ini terbagi ke dalam dua jenis. Berikut ini adalah kedua jenis transaksi pada sistem basis data terdistribusi. Pertama, ada transaksi lokal. Transaksi lokal merupakan suatu transaksi dari sebuah sistem basis data yang dilakukan pada suatu simbol yang sama dengan lokasi di mana basis data tersebut berada. Contoh dari transaksi lokal, update data nasabah bank yang melakukan penarikan saldo di kantor pusat. Database bank tersebut biasanya terdapat di lokasi yang berdekatan dengan kantor pusat sehingga bentuk update yang dilakukan di kantor pusat memiliki simbol yang sama dengan database. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Anissa Darmawan. Silahkan. Yang kedua, transaksi global. Kebalikan dari transaksi lokal, transaksi global menggunakan transaksi dan transmisi data dari simpul yang berbeda dengan server atau database yang digunakan. Contoh dari transaksi global, seorang nasabah melakukan penarikan saldo di bank cabang yang berada di luar pulau. Bank tersebut menggunakan server dan juga database yang sama, namun menggunakan simpul transmisi data yang berbeda dengan servernya. Terus selanjutnya, bagaimana mengimplementasikan sistem basis data terdistribusi. Untuk mengimplementasikan sebuah sistem basis data terdistribusi, maka salah satu hal yang harus diperhatikan adalah penggunaan jaringan komputer. Sistem basis data terdistribusi membutuhkan jaringan komputer agar bisa bekerja dengan baik dan dapat bermanfaat bagi usernya. Karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sistem berbasis data terdistribusi ini, yaitu pemilihan topologi jaringan yang akan digunakan, penggunaan perangkat keras jaringan komputer dan juga software jaringan komputer yang akan digunakan. Dan terakhir, biaya pembuatan sistem yang harus dikeluarkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Fadila. Ciri-ciri dari sistem basis data terdistribusi. Ada beberapa ciri-ciri yang dapat menunjukkan sebuah implementasi dari sistem basis data terdistribusi. Berikut ini adalah beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, data yang sama disimpan pada database atau basis data yang berbeda di beberapa tempat. Lalu yang kedua, seluruh database saling terhubung dengan menggunakan jaringan komputer. Yang ketiga, sistem basis data terdistribusi mengacu pada sebuah basis data atau database yang berada di beberapa tempat atau lokasi. Keuntungan dari sistem basis data terdistribusi. Yang pertama adalah pengelolaan data yang didistribusikan bisa dilakukan secara transparan. Yang kedua, pengembangan pada sistem basis data yang mudah dikembangkan.
Yang ketiga, kinerja dari sistem basis data menjadi lebih meningkat. Lalu yang keempat, berkaitan erat juga dengan kinerja dari keseluruhan perusahaan. Yang kelima, dapat mendukung ketersediaannya data yang meningkat. Dapat mendukung ketersediaan data yang meningkat. Yang keenam, mudah untuk digunakan oleh usernya. Yang ketujuh, pengaksesan data dari database menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rusdi Firdaus Malik. Baik. Lalu ada kekurangan dari sistem basis data terdistribusi. Jadi, setelah dijelaskan sebelumnya, maka selanjutnya adalah adanya kekurangan dari sistem ini. Salah satunya adalah meskipun mudah untuk dikembangkan, namun biaya pengembangannya untuk sistem basis data yang terdistribusi itu cukup tinggi. Lalu ada minimal kapasitas penyimpanan yang harus diperbesar, lalu terkadang sulit untuk melakukan proteksi terhadap jaringan dikarenakan oleh banyaknya lokasi-lokasi storage yang tersebar. Oke, sekian. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, langsung saja.